Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik. Puji dan syukur kita bisa berjumpa lagi. Mari kita sebelum melanjutkan aktivitas kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan berkatkan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang baru dari Tuhan. Kami boleh menerima sabda suci firman Tuhan sebagai bekal kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan hati pikiran kami hingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Firman Tuhan boleh tersimpan di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan dengan kuat kuasa dari Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk dapat merenungkan dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan saat teduh pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi, kita akan merayakan Natal. Tapi sebelum bulan Desember, pada saat November, bulan November, Oktober, November, kita mengalami kemarau panjang. Ya, di mana kemarau panjang itu kebun-kebun para petani, tanamannya mati semua, tidak bisa ditanami. Itulah kalau kemarau untuk petani, penadah air hujan, mereka tidak akan menanam tanaman palawija dan padi dan sebagainya karena tidak ada air. Begitu pentingnya air di dalam hidup kita. Tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Air, mungkin kalau kita haus, kita minum glek air, itu hausnya akan hilang. Sesungguhnya air pula adalah untuk pertumbuhan. Dan di dalam tubuh kita terdapat 90% itu air. Begitu penting air sehingga dinubuatkan bahwa di zaman perjanjian lama dinubuatkan bahwa akan ada air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem. Mari kita baca Alkitab kita buka kitab Zakaria 14 ayat 8 dan 9. Kakak akan menekankan ayat 8-nya. Demikian bunyinya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ya. Firman Tuhan yang kita baca tadi menerangkan bahwa jauh sebelum lihat perjanjian baru, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Dia akan sebagai air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem. Ya, puji dan syukur. Hal itu terjadi sehingga tanggal 25 besok kita akan merayakan hari kelahirannya. Dan begitu penting air untuk kehidupan kita. Dan sampai-sampai Tuhan Yesus pun diibaratkan air. Nah, apa pentingnya air itu untuk dalam iman kita?
Ya, air kehidupan sangat penting untuk iman kita. Untuk kita boleh bertumbuh di dalam iman. Untuk kita boleh hidup di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ingat, air itu penting sekali. Sehingga bagaimana kita supaya bertumbuh? Seperti pada pujian anak-anak adalah supaya kita tumbuh setiap hari adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh. Ya, begitulah pentingnya air untuk pertumbuhan, untuk kehidupan di dalam kita. Mari kita, air kehidupan kita terima dengan respon positif, dan kita supaya kita bertumbuh, kita doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.